Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala kali ini. Dan sebelum kita mendengarkan pesan gembala, mari kita berdoa. Mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lewat pesan gembala. Sucikan, kuduskan kehidupan kami, layakkan kami, dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan gembala kali ini berjudul Menjadi Berkat di Masa Sukar. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-24. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mengalami masalah berat, pada umumnya manusia langsung menyerah pada keadaan. Tidak mau berbuat sesuatu, hanya diam di tempat dan mengasihani diri sendiri. Ada yang jadi malas berdoa, malas membaca firman Allah, dan tidak ada semangat untuk beribadah. Saudara, ini adalah satu kesalahan yang besar. Jika ingin keadaan berubah, jika ingin masalah kita mendapat jawaban, maka kita pun harus berani membuat perubahan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Elia mengalami masalah berat karena sungai Kerit yang mengering, ia mau melangkah menaati perintah Tuhan. Padahal dia sudah berada pada zona yang nyaman. Dia berada di tepi sungai Kerit. Dia berada pada situasi yang baik. Elia meninggalkan zona nyaman itu, saudara yang dikasihi Tuhan, karena perintah Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9 dikatakan, pergi ke Sarfat dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, ingin dipulihkan Tuhan, kita harus berani meninggalkan zona nyaman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Elia punya alasan kuat untuk khawatir pergi ke Sarfat. Kenapa? Karena Sarfat adalah wilayah Sidon, sedangkan Raja Sidon adalah orang tua dari Isabel. Dan pada waktu itu Elia sedang bermasalah dengan Isabel. Tetapi justru Tuhan menyuruh Elia untuk tinggal di Sidon. Kata tinggal berarti berada di tempat itu dalam kurun waktu yang tertentu. Saudara, jadi mesti khawatir Elia tetap mengikuti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini banyak orang khawatir akan masa depan. Karena situasi COVID-19 yang terjadi di negara kita, bahkan hampir semua negara mengalami hal yang sama. Ada kekhawatiran, dan secara otomatis apa yang sedang terjadi di negara kita berdampak pada kehidupan setiap orang ada di Indonesia ini. Tidak terkecuali umat Tuhan. Saudara, kata-kata yang ada di pikiran kita hanyalah tidak mungkin atau mustahil. Ada yang berkata tidak masuk akal. Saudara, segala sesuatu terjadi kita ukur dengan logika kita. Masalah yang sedang kita alami di negara kita membuat banyak orang merasa khawatir dan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita seperti Elia. Walaupun terkadang perintah Tuhan sangat tidak masuk akal, bertentangan dengan situasi dan kondisi yang sedang kita alami, tetapi ketika kita mendengarkan perintah Tuhan, kita harus berlaku seperti Elia. Kita harus mengambil tindakan dan taat
untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi, terkadang apa yang Tuhan katakan, terkadang firman Tuhan tidak masuk akal kita. Namun ketika kita taat, kita akan melihat perkara-perkara ajaib dinyatakan. Elia disuruh ke Sarfat, diutus oleh Tuhan ke sana untuk menemui seorang janda miskin yang hanya mempunyai segenggam tepung untuk kehidupannya yang terakhir, saudara. Ada tepung sedikit dan minyak sedikit dalam buli-buli. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun dalam situasi sulit, Elia tetap mengikuti perintah Tuhan. Dia tetap berangkat ke Sarfat, mengerjakan tugasnya. Bahkan Elia mampu menguatkan orang lain. Elia di tengah-tengah situasi yang sulit menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, 1 Raja-Raja 17 ayat 14 dikatakan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan Elia menjadikan dia membawa berkat bagi orang lain. Mari kita belajar seperti Elia. Di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang tidak menguntungkan bagi kita, mari kita belajar taat pada firman Tuhan. Saudara mau jadi berkat, kita menjadi berkat bukan pada waktu kita diberkati banyak uang, banyak apa yang kita miliki banyak, saudara. Tapi di saat kita tidak memiliki apa-apa, kalau Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang lain, dan kita melakukan, kita mengikuti perintah Tuhan, maka kita pasti bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, ketaatan dan ketidakkhawatiran adalah kunci mengubah situasi yang buruk menjadi penuh berkat. Saya ulangi lagi statement terakhir ini, saudara. Ketaatan dan ketidakkhawatiran adalah kunci mengubah situasi yang buruk menjadi penuh berkat. Saudara mau jadi berkat, apapun perintah Tuhan, mari kita taat untuk melakukannya. Saudara mau mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik, ikutilah apa yang perintah firman Tuhan katakan. Saudara mau mengubah situasi yang jelek menjadi situasi yang baik, maka taatlah pada firman Allah. Engkau pasti menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Mari kita tunduk kepala berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini, Tuhan. Berikan kami kemampuan dan kesempatan untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang tidak menguntungkan, berikan kami kesempatan, mampukan kami untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih buat kebenaran-Mu siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagikan juga kepada orang lain, kepada teman, kepada keluarga, agar supaya juga mereka diberkati lewat pesan gembala. Dan kalau Bapak Ibu mau didoakan, di fanpage GPD El Shaddai Cempaka Arum Bandung ada tombol WhatsApp. Gunakanlah tombol WhatsApp itu untuk menghubungi kami, dan kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kita semua. Haleluya. Amin.